Namanya apa tuh namanya zaman itu? Dari mana? Dari Tegal Pak Haji. Mana mic-nya pinjam? Dari Assalamualaikum Pak dari Haji Tegal. sama Pak Haji Marco. Iya dari Tegal. Oh iya. Tegal Jawa Tengah juga. Sehari-hari apa Mbak? Aku sehari-hari jualan itu Pak Haji, masakan kayak Matang mentah. matang. Iya. Nah, ini Di Pak Haji rumah apa di warung apa di pasar? di depan rumah. Yang masak siapa? Yang masak kadang aku, kadang mama. Oh iya. Banyak di rumah tinggal sama siapa aja? Saat ini sih berarti anak 2, terus orang tua sama suami. Iya. Suami apa kegiatannya? Suami kemarin sempet kerja bangunan Pak Haji. Oke. Tadinya jualan bakso. Cuman Kenapa nggak berhenti. dilanjut jualan bakso? Ekonomi Pak Haji. Oh. Pak Haji boleh testimoni dulu gak sih? Boleh testimoni. Ayo. Intinya aku pernah kenal dulu Pak Haji, cuman nggak tahu di tahun berapa. Tapi waktu itu Pak Haji kayak masalah sana dalam gitu. Terus aku bilang gini, ini ilmu apaan? Mandi jam 00 kok ada sana dalam gitu kan? Terus di 2024 itu baru suami gini, coba deh, ini ada ilmunya Pak Haji nih di YouTube gitu kan. Terus coba deh kamu amalin. Aku kemarin sempat kerja 7 bulan Pak Haji di Serpong. Aku babysitter, iya. Aku babysitter di Emerald. Sempat kerja, tapi aku di situ istiqomah karena bos kan Islam. Alhamdulillah ngejalinin yang bangun jam 00, mandi pandan. Malah dibilang katanya, kamu nih, kata mbak-mbaknya, kamu nih ilmu dukun apa gimana sih kok mandi-mandi pandan? Karena di kamar mandi ada pandan Pak Haji. Alhamdulillah banyak yang terkabul. Tiba-tiba bos tuh TF 1 juta, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Terus TF lagi 200 bos, yang tadinya bosnya pelit medit, alhamdulillah baik. Aku colek-colekin gitu Pak Haji. Terus kayak ilmu kearifan lokal, kakak ipar di Pondok Kacang, aku di Serpong kemarin, dia asam lambung Pak Haji, udah dibilang kayak muskarat gitu ya. Terus aku bilang gini, coba deh mas sana dalamnya dicopot terus direndam. Lah sama kakaknya aku tuh sana dalamnya direndam pakai rinso Pak Haji. Kan aku ketawa. Aduh. Direndam pakai rinso Pak Haji. Tapi enggak, terus gini, lah Ilmu baru. kok pakai Rendam rinso? pakai rinso. Kumbahan. Terus sama aku bilang gini, yaudah sana dalam mas aja deh gitu kan. Sana dalam masnya aku bantu doa dari jauh Pak Haji. Direndam lah sama dia, ditaruh di gelas, diminumin sama dibalurin Pak Haji. Alhamdulillah sampai sekarang asam lambungnya udah nggak pernah kumat. Waktu itu dia muntah-muntah, terus udah nggak pernah kumat. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus ada juga tetangga Pak Haji, dia kayak VS gitu, kan dia jualan juga, kayak benci gitu loh, sirik. Terus dia minta air, aku bilang yaudah nih aku ada air doa gitu kan. Aku jam 2 siang Pak Haji aku cebok, taruh di gelas, aku masukin ke plastik. Nih air doa, aku bilang gitu. Diminum sama dia Pak Haji, mulai saya dikasih 20.000. Terus diminum, alhamdulillah sampai sekarang sembuh juga Pak Haji, asam lambung, alhamdulillah. Terus colek-colek sariawan, cuman berapa detik, alhamdulillah sembuh. Anak ada koreng di kuping Pak Haji, terus aku colek-colek juga sembuh, alhamdulillah. Terus anak juga aku suwukin, yang tadinya dia bandel sekarang manut katut nurut. Terus nilainya alhamdulillah dia nggak pernah belajar, nilainya bagus, alhamdulillah Pak Haji. Pokoknya alhamdulillah kenal ilmu RDAY itu bener-bener yang luar biasa. Cuman memang aku belum istiqomah di yang baca Quran, paling baru 8 juz, belum sampai 12 juz gitu Pak Haji. Terus yang aku pengen tanyain, kan aku collab itu dari 2019 Pak Haji, yang aku sampai jual tanah lah, ini digade. Ini aja aku jujur datang ke Pak Haji, kemarin kan aku sempat ke Cipayung, yang ketemu Pak Haji aku dapat mic, alhamdulillah. Kan Pak Haji bilang kamu harus privat yuk gitu kan. Aku paksain gimana caranya, walaupun aku dapat pinjaman, alhamdulillah sampai ketemu Pak Haji lagi di sini. Walaupun aku cuman sekarang ini cuman hanya punya, alhamdulillah cuman badan aku ini doang ya Pak Haji ya. Semuanya itu udah aku gade-gadein.
Jadi anugerah aku tuh bener-bener yang luar biasa banyak banget Pak Haji dari di 2019 karena aku capek Pak Haji, udah nggak pengen kerja lagi, aku pengen uang datang sendiri Pak Haji. Bisa Udah Pak capek diajarin. banget, iya. Sama itu Pak Haji, kan kemarin aku bilang sama Pak Haji, suami pernah bikin rumah kuburan. Iya, itu intinya apa ada permasalahan dari situ. Terus apa ya? Suami nitip pesan juga, dia pernah itu loh Pak Haji yang bikin bulat-bulat yang buat kuburan itu Pak Haji. Sama kemarin mau pengaruh nggak? Kemarin itu sempat jadi saksi orang perceraian itu. Pokoknya gini Mbak, kalau kita belum nikahin anak, kita nggak boleh jadi saksi untuk pernikahan. Kalau itu jadi dijalanin sampai mati utangnya nggak lunas-lunas. Itu bukan pernikahan sih Pak Haji, perceraian. Sama aja. Oh gitu Pak Haji. Misalkan orang mau cerai, dia jadi saksi di pengadilan, nggak boleh kan, kita belum nikahin anak. Iya Pak Nggak Haji. boleh. Iya makanya itu di Utangnya nggak lunas-lunas. Iya betul. Itu gimana Pak Haji? Sabdainya aku udah nggak pengen Iya, nanti capek-capek lagi Pak disabdain. Haji. Nanti sabdain manjur. Iya Pak Haji. Alat kelamin ada tai lalatnya, utang nggak bakal lunas-lunas. Iya. Alat kelamin ada tai lalatnya, utangnya nggak lunas-lunas. Kayaknya di tete Pak Haji. Tete ada tai lalatnya, utang nggak lunas-lunas. Punggung ada tai lalatnya, utang nggak lunas-lunas. Bangun kuburan, utang nggak lunas-lunas. Iya Pak Haji. Bongkar rumah, belum nikahin anak, buka atap, utang nggak lunas-lunas. Gitu. Iya. Tapi kalau privat kan diajarin. Iya Pak Haji betul. Makanya aku paksain privat. Nanti disabdain sama Haji Marco. Iya. Sabdain dulu. Siap. Pakai itu topi. Mbah Dukun, sembur Mbah Dukun. Dukunnya Ada Mbah Dukun, kedatangan tamunya dari Tegal, Asik. ya. yang sepasang suami istri dari Kendal. Yang Kendal hobinya nenenin, yang di Tegal hobinya lari-lari. Gak mau nenenin, lari sana lari sini. Ayo Tiap hari Pak Haji. nenenin. Iya dong pasti. Mau suami? Mau lah. Sama ngemot juga. Tiap Mau. hari. Iya. Mbak yang nawarin atau suami yang minta? Aku yang nawarin. Emang Iya. gitu enak. Dikasih madu Pak Haji. Apa? Dikasih madu biar kayak lollipop. wow. Gimana ngolesinnya? Saya agak blow on nih. Ya dioles-olesin aja gitu. Di sini somris kan kayak permen gitu. Enak. Oh iya. Boleh. Bini gue nonton gak ya bini gue? Kalau di mobil ntar banyak semut. Tapi nggak takut di madu ntar. Enggak dong. Setia Pak Haji Marco. Setia suami. Alhamdulillah. Oke, siap untuk di apa? Nyanyi Sembur. dulu. Sembur ya. Nyanyi dulu. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Asik. Yang satu dari Kendal, yang satu dari Tegal. Dengan komat kambit Mbah Dukun baca mantra dengan air putih, lalu pasien dijembur. Kabul. Air dia Tegal kabul, ibu dari Kendal kabul, semuanya terkabul. Semangat. Pasti. Sampai 3 kali. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya, yang dari Tegal maupun yang dari Kendal. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra dengan air putih, lalu
Masya pasien disembur. Kabul. Hutangnya lunas, semuanya terkabul. Amin. Sekali lagi, ada dukun sedang mengobati pasiennya dari Kendal dan Tegal. Konon katanya utangnya belum terlunasi. Cair 10M. Amin. Dengan komat kamit bah dukun baca mantra dengan air putih lalu pasien disembur. Kabul cair 10 miliar tiap bulan cair. Kabul. Tepuk tangan dah. Amin. Yang ngangenin kan disembur sama Mbak Dukun. Yuk cerita lagi. Jadi menurut Pak Haji itu sekarang apa yang harus aku lakuin gitu Pak Haji? Gampang. Iya. Tadi kan dari Tuban dia maksain privat sedekah 10 juta. Kalau dia nggak maksain aja privat, dia nggak tahu. Iya betul. Kalau dia ada hodamnya. Iya. Tadi yang dari Indramayu maksain dia privat 10 juta. Iya, Kalau enggak ketahuan. Iya. Saya bilang, Mas, yang diserang nggak hanya masnya, saya aja diserang. Anaknya diserang, istrinya diserang, tadi ibu kandungnya diserang. Yang dari Tuban juga itu. Iya Pak Haji. Akhirnya tadi dilihat, dikeluarin dulu. Alhamdulillah. Nah, Mas, mbaknya sama bapak sama ibu, coba bisa gak yang 18 jangan dilanggar. Bisa Pak Haji. Apa yang bikin ibu kok nggak cair-cair 10 miliar? Apa yang yang buat mbaknya kok ekonominya terus terpuruk? Iya, apa tuh, Karena Pak Haji? ibu sama mbaknya hobinya menghina Allah. Emang nggak boleh Pak Haji menghina Allah? Nggak boleh. Kapan saya menghina? Nggak pernah saya jelek-jelekin Allah. Betul. Bapak dan ibu nggak pernah menjelek-jelekan Allah. Tapi bapak dan ibu sudah menghina Allah setiap hari. Dengan cara apa? 1. Was-was. Iya betul Pak Haji. 2. Khawatir. Iya. Iya khawatir. Iya betul Pak Haji. Khawatir. Nggak boleh Pak. Was-was, khawatir. Dan yang ketiga ragu-ragu. Takut. 4. Nah ini yang menghina Allah. Iya Pak Haji. Apa yang ditakutin kata Allah? Kan ada aku. Apa yang dikhawatirin kata Allah? Kan ada aku. Apa yang kamu ragu-ragu? Kan ada aku. Apa yang kamu was-wasin? Kan ada aku. Buat apa semua itu? Ketakutan, was-was, khawatir. Nggak usah, ada aku, kata Allah gitu. Iya. Buktinya apa Allah kalau saya nggak boleh was-was, khawatir, ketakutan, sama ragu-ragu. Kan ada ayat aku di Al-Quran. Bunyi ayatnya apa Allah? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murkanya Allah tuh segini. Rahmat lebih besar. 2. Bapak dan ibu paksain gimana caranya. Bapak dan ibu sama Allah harus prasangkanya baik terus. Iya. Kita kan nggak pernah prasangka baik. Salah satunya apa sih kalau nggak prasangka baik? Iya, Was-was, ketakutan, khawatir, was-was, ragu-ragu. Nah itu. Iya Pak Haji. Janganlah. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi kayak utang itu kecil dibandingin rahmat, lebih besar rahmat. Tapi kan ibu enggak. Kalau dijatuh tempo udah mulai ketar-ketir. Janganlah. Pasti lunas. Pasti kebayar. Pasti ada uangnya. Pasti ada solusinya.
Pasti aku bisa bayar anak madrasah. Pasti aku bisa ngelunasin Pasti, sekolah pasti, madrasah pasti. anak. Bu, nanti diterangin sama Ustadz Bondas. Namanya Ustadz Bondas. Tahu Bu Ustadz Bondas? Ustadz yang dengkulnya Bondas. Jadi di dalam kesulitan, di situ ada kemudahan. Habis gelap, terbitlah terang. Jangan dari kita pilih. Iya, jadi kalau bisa ibu makannya di rumah makan pagi sore, jangan rumah makan gelap gulita. Ulangin bos. Iya. Ibu Kartini. Namanya siapa Ibu Kartini, Bu? Namanya bukan ini siapa sih? Siapa namanya? Hah? Harum. Harum namanya. Harum namanya. 87. Iya, Ibu Harum namanya. Iya, Bu Kartini Harum namanya. Maka Ibu biar harum namanya, Harus mandi pandan. mandinya pakai daun pandan. Nah, Bapak-bapak, Ibu yakinkan bahwa kita ini diciptakan Allah pasti diberikan yang terbaik. Apapun yang kita terima saat ini itu adalah yang terbaik bagi kita menurut Allah. Ukurannya adalah ukuran Allah. Caranya bagaimana agar kita ini, surat Alam Nasroh itu kan sudah menegaskan Alam Nasroh laka sodrok. Jadi kita harus sodroknya harus lapang, dadanya harus lapang. Makanya kalau dadanya yang peot, buru-buru datang ke RDIY. Dilapangkan dadanya, karena lapang dada ini menjadi syarat untuk ayat yang berikutnya. Apa itu? Fa idza faragta fansob. Gitu. Jadi caranya harus tidak boleh mengatakan saya sudah ngerjain, tidak. Faida faragta fansob. Apabila kamu sudah mengerjakan satu pekerjaan, jangan merasa puas. Sudah harus baca Quran, sudah Pak Haji. Harus sholat tobat, sudah Pak Haji. Sudah itu menutup, mengeblok kita untuk membuka keyakinan yang lebih kuat kepada Allah. Tapi kata Allah tadi itu faida faragta fansob. Jadi kalau kamu sudah menyelesaikan satu pekerjaan, sudah dikerjakan pekerjaan itu, lanjutkan terus. Jangan sudah kok belum ada hasil ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus lanjut. Nah, kalau kita dadanya lapang, kemudian tidak mudah patah semangat, langsung ngerem, berhenti aktivitasnya karena merasa sudah, nenen Bu, sudah Pak Haji, belum konsisten, belum serius, begitu. Maka kalau itu sudah terjadi lapang dada dan konsisten ibadahnya, maka kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, diulangi untuk menguatkan, meyakinkan kita. Maka Pak Haji untuk meyakinkan kita juga selalu ucapnya tidak sekali pasti ya, enggak, pasti. Jalani gitu untuk meyakinkan kita. Berbuat. Diulang. Bahkan ada yang dahsyat lagi, diulangi sampai 31 kali. Di surat Ar-Rahman. Untuk meyakinkan kita bahwa kita harus bersyukur.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Gak mau bersyukur, ngeluh terus, murung terus, sedih terus. Syukur dong, syukur, diingatkan oleh Allah seperti itu. Karena tadi itu, di setiap kesulitan itu bukan sesudah kesulitan, tapi kata Allah apa? Ma'a, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dari bersama itu sebetulnya tinggal ngambil, hanya Bapak Ibu tidak siap, nggak ngeh. Jadi Bapak Ibu kalau mengerjakan soal atau Bapak Ibu jadi guru bikin soal untuk ujian anak-anak, itu ada jawabannya belum? Ada. Ya. Ada. Soal langsung berbarengan ada jawaban. Bareng ada jawabannya. Nggak ada soal terus jawabannya nggak ada. Ada. Gurunya yang goblok. Bikin soal kok nggak ada jawabannya. Gurunya yang goblok. Nanti guru-guru protes. Lah, bikin soal nggak ada jawabannya. Pasti ada Soalnya ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Tenang aja. Pasti ada kuncinya. Bikin pintu yang dikunci, Ada anak kuncinya. ada anak kuncinya nggak? Ada. Pasti ada anak kuncinya. Kalau nggak ada nggak bisa masuk. Nah, aduh, malah ke situ ya. Iya. Pasti ada musuhnya. Pasti, itu pasti. Allah menciptakan pasti ada pasangannya. Iya. Iya. Ada lubang pasti ada untuk masuknya. Ada Pasti. lubang pasti ada enaknya. Enaknya. Kan enaknya di lubang itu. Iya. Iya. Emang ibu punya lubang? Emang enaknya di hidung? Di lubang itu. Sama-sama lubang. Iya. Lubang ketemu lubang namanya apa? Blumbang. Iki apa? Iya, jadi Pokoknya setiap soal pasti ada jawaban. Iya. pasti. Pasti. Nggak ada soal nggak ada jawaban. Untuk bisa ngerjakan murid itu fokus. Kalau soalnya matematika, ibu ya sudah nggak usah mikir, nggak usah mikir kimia, nggak usah mikir fisika, nggak usah mikir bahasa Indonesia. Yang dijalani apa? Matematika, sudah jalannya aja. Ini kok rumusnya yang dihafalkan rumusnya kimia, nggak nyambung. Iya. Iya. Udah fokus pada Allah. Iya. Gak usah mikir, maka jangan mikir pesan Pak Haji, gak usah mikir, jalannya aja. Sama matematika udah jalannya aja, gak usah mikir ini rumusnya kimia gimana ya supaya bisa jadi menyelesaikan soal matematika. Gak selesai, Selesai. malah pusing mikirnya. Nggih Pak nggih? Nggih. Kendal, Sukorejo. Ah iya. Kendal gunung. Enggak, aku yang dataran. Oh dataran. Deket Oh leri ya. Dataran ya, bukan laut. bukan masih tengah-tengah. Tengah ya, tengah-tengah enak iya. Jadi bukan laut, bukan gunung. Ya, tengah-tengah. Tengah-tengahnya. Alternatif Oh iya. Surabaya. Oh iya. Jadi harus lapang dada. Alam nasroh laka sadrak. Sudah aku lapangkan dadamu. Jadi harus dilapangkan dadanya. Supaya apa? Supaya di setiap persoalan itu ada jawabannya, ada penyelesaiannya. Kita bisa tahu penyelesaiannya itu, dan kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menghentikan ucapan, menyampaikan ucapan bahwa saya sudah ngerjakan. Jangan. Pasti, karena Allah menyampaikannya faidza faragta fansab. Setelah kamu menyelesaikan satu aktivitas, lanjutkan. Dan akhirnya ditutup ayat surat itu dengan penutup ayatnya wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah tempat bersandar. Allah yang akan menyelesaikan itu semua.
Yakin. Pasti. Yakin. Jadi harus yakin. Karena seperti itu orang terkaya di Indonesia itu kan ditempel di banyak papan nama itu kan. Siapa namanya orang terkaya di Indonesia itu? Kamidi namanya. Tanahnya banyak itu. Di setiap ditulis itu tanah dijual, hubungi Kamidi. Tolak. Hubungi Kamidi. Ya, Hubungi kami di sini. Aduh, ampun. Hubungi Kamidi. Salam ya buat Kamidi. tanahnya banyak, rumahnya banyak gitu ya. Komedi. Iya. Semua itu milik Kamidi. Aduh. Benar deh. Apa saya ketinggalan? Apa kemarin pada meeting gitu? Kamidi. Yakin Ibu ya? Yakin dengan sampaikan Pak Haji tadi dengan mohon ampun surat sholat taubat itu dasarnya ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Dengan mohon ampun caranya untuk bisa dapat harta yang banyak, dapat bisnis yang pelanggannya banyak tadi itu, kebunnya luas, di dalamnya mengalir sungai. Orang kaya kan ini kan, Bapak Ibu tadi maunya kan kaya raya. Itu sudah ditulis oleh Allah. Kaya raya itu ukurannya adalah uangnya banyak, anaknya banyak, kebunnya luas, mengalir air di dalamnya. Amin. Dan rambut alat kelaminnya tebel. Itu syaratnya cuma satu, bukan kerja keras seperti disampaikan Pak Jildi. Sudah umur. Iya, Capek. udah capek. Nah, capek Pak Haji. Syaratnya, caranya kata Allah hanya satu di ayat yang ke-10. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka aku katakan kepada mereka, nggak usah susah-susah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kamu mohon ampun secara konsisten, serius, maka pasti aku turunkan hujan dari langit yang deras berupa harta yang banyak, anak yang banyak, kebun yang luas, mengalir di dalamnya sungai-sungai, rezekinya seperti mengalirnya sungai itu. Itu dijanjikan oleh Allah. Yakin? Yakin. Nyanyi dulu. Yuk, ada Mbah Dukun. Yuk. Lagu apa nih Pak Ji? Lagu baru gue. Ada Mbah Dukun. Besok mau nutup jalan tol. Jalan tolnya besok mau ditutup arah Semanggi, Wow. Pejompongan, sama tol Senayan besok mau ditutup. Karena Mbah Dukun mau nyembur. Dong. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya yang dari Kendal maupun yang dari Tegal. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra, dengan air sembur lalu pasien disembur. Kabul. Kabul. Hajat cair 10M setiap bulan. Kabul. Amin. Kabul. Amin. Pasti.
dijawab ini Pak Haji. Iya dong. Mau tanya Pak Haji, ini Ya. dari Mongwin. Di mana ini Mongwin? Halo Mongwin. Mau tanya Pak Haji, acara live ini yang privat berapa sedekahnya? Duit. Saya baru nyimak YouTube Pak Haji lebih kurang 3 bulan, belum pernah silaturahim ke RDHY. Mau ikut privat. Kalau privat yang live sedekahnya 2 juta. Kalau yang sedekahnya 10 juta nggak live. Kalau yang sedekahnya 100 juta privatnya di Hotel Grand Hyatt Plaza Indonesia sama di Hotel Dharma Wangsa dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Sedekahnya 100 juta. Kita ngobrolnya di Hotel Dharma Wangsa sama di Grand Hyatt Hotel jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Paling telat sampai jam 2 siang. Nah, di RDAY nanti mulainya kita jam 4 sore untuk yang sedekah 10 juta. Nah, yang 2 juta kita mulainya habis sholat isya. Yang 2 juta nih live gini nih. Nah nih, sama yang live malam Jumat. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu paksain. Kita bisa privat eksklusif. Bedanya apa sih Pak Haji kalau kita privat eksklusif sama enggak? Beda kalau di hotel kita ngobrol sambil makan di Hotel Grand Hyatt. Kan gede Pak Haji, sedekahnya 100 juta. Tapi kan cairnya 10 miliar. Menangan Bapak dan Ibu dong daripada RDAY ya. 10 miliar diambil 100 juta, Bapak menang berapa? 9 miliar 900. Anak yatim cuma dapat 1. Ya mendingan yang privat 100 juta lah di Grand Hyatt atau di Dharma Wangsa. Sambil kita makan pisang goreng di Dharma Wangsa, cemilan atau nasi ulam, nasi bagana, nasi apa enak di sana? Bogana. Nah, nanti kita ngobrol di Dharma Wangsa, paling enak sama Dharma Wangsa eksklusif. Kalau di Plaza Indonesia takutnya macet. Iya. Terus kedua takutnya demo. Nanti nggak enak. Enaknya di Dharma Wangsa eksklusif, santai, sejuk, adem. Kita ngobrol. Paksain sedekah 100 juta. Amin. Tadi Pak Haji berapa orang tadi? Tadi saya 5 orang. 5 orang udah dapat 500 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini yang live nggak apa-apa, baru kan? Iya, bertahap Pak Haji. Apa-apa, Baru ini Pak Haji. bertahap. Yang penting Bapak dan Ibu pokoknya paksain. Kebanyakan teman-teman nggak maksain. Iya, Contohnya kayak paksain. tadi nih yang sedekah 10 juta dari Tuban. Iya. Kalau dia nggak maksain sedekah 10 juta, dia nggak tahu kalau dia tuh punya Kodam. pesugihan. Oh. Terus tadi yang kedua yang privat 10 juta yang dari Indramayu, kalau dia nggak maksain sedekah 10 juta, dia nggak tahu kalau dia punya pesugihan. Yang kena siapa? Anak, istri sama ibu kandungnya. Iya. Rumah kebakaran. Coba lu cerita bos, biar termotivasi. Motor hilang. Ayo Haji Marco, terangin. Yang Tuban cerita, yang Indramayu cerita. Oh, yang Indramayu dulu ya. Ya, Jadi Indramayu. yang Indramayu itu Yang maksain yang sedekah 10 juta. 10 juta itu ketahuan itu sama Pak Haji bisa diteropong karena beliau itu punya pesugihan atau guru di luar dan akibatnya putranya tiga-tiganya sakit, istrinya juga sakit, terus motornya hilang, rumahnya kebakaran, plus harus bayar utang ya Pak Haji. Ibu kandungnya sekarang yang Ibunya sakit. sekarang sedang sakit. Jadi kasihan banget ya kalau nggak datang ke kandang ke sini ke Pak Haji privat yang 10 juta. Mungkin beliau masih apa ya bingung ini apa kenapa gitu. Terus Pak
pas ke Pak Haji langsung sama Pak Haji kebaca dan alhamdulillah dikasih solusi sama Pak Haji. Jadi Tapi akibatnya Pak Haji Pak Haji moncor-moncor BAB, saya juga jadi BAB Pak Haji. Iya, jadi Pak Haji 3 kali, saya 1 kali. Jadi ada pokoknya kalau ada perlawanan. pesugihan pasti. Ada perlawanan. Iya, kena imbasnya kita. Moncrat-moncrat 3 kali. Iya. Haji Marco sekali. Gak Sekali. apa-apa, yang penting kan Iya, dia harus iya, keluar iya. dari Iya. pesugihan itu. Iya. Karena kan setannya protes. Lu ngapain bantuin dia? Iya. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Iya. Gua kan udah bersekutu sama dia. Kenapa lu pisahin gua? Wah, dia nggak terima. Iya. Nyerang, tapi nggak apa-apa. Dan Pak Ustadz Bondas juga itu panas dingin merinding terus ini pada berdiri semua. Yang berdiri yang bawah ke atas. Kalau yang bawah berdiri terus ya. Kalau bulu kuduk sama tangannya merinding gitu. Itu tamu kita yang dari Indramayu. Selanjutnya Yang dari Tuban. Coba pesugihan yang dari Tuban. Iya. Kalau dia nggak maksain, Iya, yang dari Tuban tadi terbuka memang dia sudah pernah banyak mencari ke 4 ke 5 tempat untuk supaya gitulah bahasanya. Tadi dia kan nggak terasa kalau bilangnya kan sudah dulu-dulu, tapi ternyata dilihat Pak Haji masih nempel, masih mengganggu sehingga usahanya yang kelihatannya rame, Nah. tetapi uangnya habis. nggak Padahal ada, usahanya rame, Usahanya rame. serame-ramenya. Tapi duitnya nggak ada, nggak ada. Yaitu karena si pesugihannya aktif. Iya, iya. aktif. Iya, Jadi dia diperbudak sama pesugihannya. Rame, tapi utangnya ono 1,5 miliar. oke. Jadi Bahasa kita juga Tuban. tanya dulu juga tadi mau dikeluarkan apa enggak, karena kadang kan dulu nyarinya susah kok Susah, nyarinya dikeluarkan susah. gitu. Iya. Buat koleksi. Buat koleksi, merasa usahanya lancar jalan, tapi utangnya juga mengembang begitu. Jadi utangnya mengembang, usahanya jalan tapi mengembang. Terawang juga mana Pak? Iya. Besok. Ibu ada nenen 2, alat kelamin 1. Ada lagunya. Ayo. Yen di sawang sing awe-awe ketu asale saka telo apa? Getuk asale saka telo matang entuk itu tandanya opo. Ojo ngono Duk, ojo ngono. Dut. Saya dong Pak Haji. Balik dong Pak Haji. Ini dut. Ini Ini dut. badut. Itu nduk ya. Indo, kan langsing do Iya. dari Tegal. Nduk. Ini yang dari Kendal, ndut. Ndut, Ini ya. yang dari Bogor, badut. Ndut ya, itu nduk gitu. Iya. Tapi bener Bu, kalau nonton YouTube RDI, Ibu senyum-senyum. Jangan ketawa senyum-senyum. Ah? Oh, nggak tidur Bu, belum selesai baca sebentar. Ini Bu, tamu-tamu RDI Bu, yang pada ketangkep macet di Jakarta, yang ketangkep macet di Jakarta, Tamrin Sudirman masuk tol, itu pada nonton RDI sampai ke pingkel-pingkel, sampai ke pingkel-pingkel dia di mobil Bu. Aduh, luar biasa. Jadi RDI bisa buat hiburan ya, di tol bisa buat hiburan. Sekarang nggak bisa stres, sekarang bagi saya. Makanya ketawa aja terus. Happy, jadi happy Pak Haji. Soalnya Bu, kita kan punya pepatah, orang yang senang rezeki, Datang. tapi kalau kita sedih rezeki Pergi. pergi. Jadi kata Pak Haji, ayang guyu. Guyu meneh. Neng guyu wong lemu, Seru-seru. ayo guyu, ayo guyu, guyu maning,
Yang guyula ojo seru-seru lemu-lemu. Wah, yang ngomong bukan saya, Pak Bondas loh. Yang penting happy ya, daripada lemu penyakitan. Betul. Iya betul. Gara-gara apa di malam Pak Ji? Gak ada repati, gak ada Iya. kolesterol, gak ada kolesterol. Normal. Luar biasa ya. Ya, Biasa kalau orang gemuk tuh ya kolesterol, gak ada alhamdulillah. iya, ya asam urat, ya diabetes, ya migrain. Ibaratnya kalau orang dulu ngomongnya badan bodol. Kalau ini badan bondol, rambutnya tipis. Jadi kalau yang lemu itu nggak ada penyakitnya ya, nggak ada sedih-sedih. Yang nggak ada itu ukuran bikini buat berenang. Aduh. Pokoknya ibu mau saya jangan seperti orang Indramayu yang tadi yang punya pesugihan. Saya nggak mau seperti orang yang Tuban tadi. Coba kalau dia nggak privat 10 juta, nggak ketahuan, habis bu, dihabisin sama pesugihannya. Sepertinya memang duitnya banyak. Tapi gak berkah. Betul. Kenapa nggak pakai ilmunya Allah aja? Ilmunya Allah aja. Manjur gak jempol 2? Nomor 1. Oke. Terangin lagi sedikit lagi bos, biar bertiga nyambung bos. Iya Ibu, Bapak. Jadi khodam yang ada di badan kita, yang ikut di Bapak, di Ibu, di ini semua itu ada 3 cara untuk bisa hadir. Yang pertama, itu karena memang sengaja dicari. Sengaja mencari. Kalau masih muda, nyarinya biasanya yang pejantan itu kanuragan, kekuatan. Nah, kalau sudah kanuragan punya, berikutnya apa Pak? Pengasihan, supaya ibu ketarik. Noleh. Noleh. Deket. Itu ilmunya Pak siapa dulu? Pak Suti. Iya. Punya gitu dulu Pak ya? Oh, itu punya kan? Sudi namanya. Muhammad Sudi. Iya. Iya. Punya dulu, pasti punya. Sehingga ibu terkewer-kewer tuh ngaku kan nggak pernah ngaku sama ibu dulu. Kamu sering ke dukun ya? Nah, sekarang ngaku kan? Ngaku sekarang punya. Itu sengaja. Yang Soalnya gini bos, mana ada orang yang tulalit dikejar-kejar sama orang yang lemu, pasti dia punya. Ibu tahu gak tulalit? Enggak. Tulang kentut sama kulit. Langsing masih langsing. Yang langsing. ya itu anak muda. Ya. Nah, anak muda. Kalau sudah punya bisnis itu untuk bersaing di pasar, di toko yang saingannya banyak, pasti 99,99% itu nyari pelaris supaya dagangannya laris, menutup tetangganya, bersaing terus bersaing. Itu pasti, dan itu nggak gratis. Dan apalagi untuk memperebutkan si lemu. Dulu ada saingnya nggak Pak? Ada. Wah, ada saingan. Ada saingnya, iya. Anu Pak, saya ini jualan ki dikasih. Pada miknya, pakai mic. Jualan, jualku sak laris, saya minta ampun laris banget. Nah itu ya, tapi di atasnya itu dikasih apa buntelan itu ada 4. Terus saya itu nyari orang pinter, namanya Pak Kamidi, orang Gunung. Kamidi, orang kaya. Cari Pak Kamidi, itu warung kamu ada yang bikin, diambil itu barang itu 4, yang 4 yang bisa dibakar,
yang satu dikembalikan orangnya, jadinya gendrowo keloyor. Iya. Aku, terus aku ludus habis semuanya Pak. Iya, di Jual porak-porandain. tanah, jual sawah, jual kebun, jual rumah, habis. Saya sampai nggak bisa apa-apa. Terus suamiku, terus aku lari ke Saudi. Saudi 4 tahun bisa ngelunasi utang, terus aku bisa bikin rumah. Udah, alhamdulillah. Dapat dari Pak Kamidi. Lupa bukan gawe kerja di Arab Saudi. Katanya di Saudi itu banyak itu ya Bu, banyak orang Arab. Iyalah. Orang Di Iya. Saudi banyak orang Arab kan. Iya, anak kecil pinter bahasa Arab di sana. Iya, jadi itu kalau sudah Ibu ngalami itu kan ada. Jadi ada pelaris itu bergentayangan di sekitar kita. Ya. Dan itu tadi itu tidak gratis. Dia bisa menghabiskan, Ibu ngalamin. Ya. Itu enggak tahu dulu dari mana dibersihkan, dia berontak. Yang keempat kalau pesugihan pelarisnya ini enggak manjur, kalah bersaing, akhirnya dia cari namanya pesugihan dari manapun asalnya. Tapi dia itu yang menyerang saya itu anaknya ke Jepang itu nggak berkah, habis terus. Tapi alhamdulillah kalau salah sudah tutup jualan saya. Iya, karena dimakan dimakan semua, ditarik Habis semua. uang saya. Habis. Aku jual tanah rumah, jual kebun, rumahku terjual. Tinggal rumah satu yang belakang. Saya Alhamdulillah. bertahan, tapi aku nggak pikir. Udah, itu punya Allah. Aku mau kerja ke Arab Saudi, sukses alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa lunasi utang, biasa biayanya anak sekolah, rampung anak 4 itu saya, anak laki 2, perempuan 2, dan nikah 2, yang belum 2. Alhamdulillah sekarang aku takut mau jualan, aku takut gitu lagi. Ya udah. Ya. Sudah diajari Pak Haji tadi. Ya. Kembali ke Allah saja. Iya. 100%. Amin. Terus pokoknya ya Al-Quran aku Ya, sekarang pokoknya. Al-Quran, taubat, mandi Nenen. malam, Nenen. pasti Pasti, ya. Jadi itu sengaja dicari. Nah, sengaja mencari itu pun cara mendapatkannya ada yang gampang hanya karena dikasih. Nih, pegang kayak dikasih tadi itu. Iya. Tapi ada yang harus pakai ritual. Iya. Ada ritual, ada mahar yang korban yang harus dipersembahkan dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi saya Sengaja dicari. mimpiku saya dilihatin itu kerola itu ke sama saya perang. Perang. Ya, saya baca, Pakai mic. saya sampai pakai tasbih. Tahu sambil pergi saya, aku mau di sini, aku disuruh papa di sini di pohon mangga. Monggo saya kenal ke sini gitu. Ini ketakutan lari. Saya perang sama itu gendruwo itu namanya. Berolah yang gede itu. Oh, Gede dilawan. hitam. Aku ya percaya berarti Bu, pikir ada. yang bisa melawan gondro yang gede dan lemu hanya ibu, karena bapak tidak ada kriteria lemu. Seperti nomor 10. Bapak 1, ibu 0. Nah, terus yang kedua itu karena dia memang sudah ada di tempat itu dan sengaja ngikut ke bapak ke ibu. Ya. Ngikut, sengaja ngikut. Tapi itu bisa dihilangin nggak Pak? Nah, Bisa. itu nanti Ada ilmu di erdaib. privat. Iya. Ada. Nah, Dia bilang toko melu. Soalnya Oh, Pak Haji, melu. soalnya aku tuh sering kayak gitu Pak Haji dari dulu Pak Haji. Ya, nanti Terus ada. dari dukun. Lah niki sampai jatuh kaliannya kucing, tapi itu yang buangin biar dilihatin ini jatuh. Dia sakit. Terus Mic-nya deketin. dia sakit nggak bisa jualan, nggak bisa ke pasar. Dan aku jadinya ngocek ya habis untuk Ongkos. belanja. Nggak cocok cara nggak mampu lah. Sekarang saya biasanya kan sama bapak pergi pasar terus sendiri pakai beca Kalau ke pasar sama bapak naik di depan atau bapak naik di belakang? di depan. Hah? Bapak di depan. Nggak boleh. Kalau ibu mau kaya raya, bapak wajib naiknya di belakang. Saya nggak berani Pak, takut jatuh. Dulu pernah jatuh, nggak berani. Bisa gak belajar sama Siti Mariam? Cara nyalip.
Pak Haji, ini kalau disimpan di di kantin ada 2 aja dia nih. Bisa sama gitu. Di acara apa? acara apa? Guyu maning. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga bisa karena dari orang lain dikirim ke kita. Ya. Itu ada 3 hal. Nah itu nanti kalau yang privat khusus biasanya diajarin sama Pak Haji untuk menghilangkannya. Pasti. Yuk tambahan Haji Marco. Jadi kata setannya kalau udah ibu minum air cebokan itu, setannya bilang pulangkan saja aku pada dukunku atau tempatku. Ulangi lagi. Jadi kalau ibu udah minum kan cewek-cewek itu kata setannya, kalau udah mulai gatal-gatal, ibu rasa gatal, setannya ngomong gini, pulangkan saja aku pada dukunku atau tempatku, dulu segenggam menyan kobi timang aku, dulu buah apel jin kau berikan aku, tapi sekarang engkau berikan air cebokan. Ulangi lagi sekali lagi. Sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Jadi kalau ibu dulu udah pernah ke orang pintar atau cari pesugihan, ibu diobatin sama Pak Haji itu dengan air cebokan. Muntah. Saya udah Itu bikin biasanya tadi. kalau itu ada berasa Udah gatal bikin. kalau hodamnya tuh jin yang mau keluar. Jadi dulu salah ya? Pulangkan saja aku pada dukunku atau tempatku, dulu segenggam menyan kau pinang aku, dulu buah apel jin kau pinang aku, tapi semua hilanglah sudah dengan air cebokan. Nyanyi yang bagus, nanti saya kasih hadiah Red Velvet. Amin. Kue Red Velvet Wah, dari restoran Union. amin. Coba nyanyi lagi. Aku nggak dapat centong, Pak Haji. Ya, itu aja roti kue red roti Red velvet. Ya, Gitu. segini. Wow. Kalau soloyang mahal. Nah, sepotong sesuap aja, tapi nggak apa-apa. Yang penting rezeki itu juga Bu, harus bersyukur ya Bu ya, nikmatin, syukurin, Jalan. tambahin. Red Velvet Oh, Red dari Velvet. restoran Union. Wow, dari Jakarta Pak Haji. Ya, restoran Union ada di Pondok Indah Mall 1, sama ada di yang di galeri Street Gallery, sama ada di Senayan City Wow. di bawah. Ntar saya siapin buat penyanyi legendaris Wah. Haji Marco didampingi sama Ustadz Bondas. ya Bondas dan penyanyi dari Kendal. Kendal. Ya. Nama penyanyinya Bomka. Ayo nyanyi. Apa pulangkan saja aku pada dukunku atau kuburanku, dulu segenggam menyan kau pinang aku, dulu buah apel jin kau pinang aku, tapi semua
hilanglah sudah sejak kau beri air cebokan. Air asinan. Asinan. Itu nyanyinya dari dalam. Iya. Maksudnya juga dia. Nanti badukunnya. Yes, red carpet. Sepotong. Kalau yang itu bisa 12 potong. Adanya di Senayan City. Wow, jauh ya Pak Haji ya. Ya, Sensi di bawah. Mudah-mudahan timbangannya nggak berkurang. Nah, maunya saya, bapak sama ibu sama mbaknya Iya. bikin takjub Allah. Jangan kita suka pasti. ikut seminar ini, misalkan rejeki jalur setan. Nah, janganlah, buat apa? Rejeki jalur tuyul lah, nggak usah lah, udah. Nenek Nasrullah Pak Ji. Hah? Ikut Pak Nasrullah nganu magnet rezeki. Oh iya, mana hasilnya, ada gak? Enggak. Nggak ada. Punya doang habis waktu. Iya, beli buku doang, nggak usah. Bapak saya nggak mau udah. Mana mic-nya? Dulu ibu pernah ikut acara apa? Ya itu kan Pak Nasrullah nganu cerita tentang magnet rezeki. Ya, Terus dia nyetak buku. Ya. Disuruh Beli. disuruh beli. dia dagang ya. Ya terus apa itu mau ngadak ke koperasi. Ya. Tapi aku belum sampai ngantri uang belum. Ya. Suamiku nggak boleh. Udah Bu jangan macem-macem. Iya, Udah, janganlah. gitu aja. Terus cuma beli bukunya aja harga 80.000. Merubah gak? Enggak. Enggak lah, nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Karena dia niatnya pengen dagang untuk kaya. Nggak ada kan? Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Iya. Nggak ada ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia untuk dagang. Nggak ada dagang. Tuh Nabi dagang. Ya karena ibadah, ibadah. Tuh buktinya orang nggak dagang juga banyak yang kaya. Nah, ibu karena ibadah. Amin. Jadi ibu nanti jalanin ilmunya Allah, paksain. Pasti. Itu kan ada Bu, ikut seminar rejeki jalur setan, nggak usah ikut lah Bu, buat apa? Masa rejeki dikotak-kotakin, rejeki jalur tuyul, nggak usah lah. Haji, Atau rejeki jalur babi ngepet, tapi ini nggak aku ada. yang jualan masakan itu tetap dijalin aja Pak Haji. Tetap jalanin. Tetap jalanin. Pokoknya bahan bakunya sebelum dimasak Iya. dilangkah-langkahin dulu. Iya, lihat YouTube Pak Haji ya. Iya, Bu. Allah tuh punya pintu rezeki tuh banyak ribuan. Ngapain dikotak-kotakin? Rezeki dikotak-kotakin, nggak ada. Iya. Nggak dapat dari sini pasti nanti Allah kasih yang ini. Kalau ibu udah ngotakin, kalau di situ dipampet, ibu nggak dapat. Udah pasti nggak dapat. Kok gitu? Lah kan udah di kotak, udah keblok. Iya. Janganlah. Jadi saya nggak usah ngikut seminar rezeki jalur setan, nggak usah. Enggak. Dulu Pak kok sebelum kenal. Iya RRJ. jangan. Rezeki jalur setan, nggak usah Bu. Ada rezeki, nggak usah di kotak-kotakin. Udah ibu ikut praktekin ilmunya Allah aja. Alhamdulillah mantep. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran. Amin. Karena yang namanya rezeki jalur setan nggak maksain ibu. Dia suruh ikut ibu seminar buat apa? Iya. Nggak usah lah. Oke? Iya Pak Jadi Haji. paksain ya. Gitu. Bapak juga gitu ya. Bapak kalau di mod alat kelamin sama ibu mau ya? Mau. Pengen Pak Kaji. Haji, mau nih Pak Haji, yang rangkaian yang jam 00 gitu. Nah, buat aku ada tambahannya nggak Pak Haji? Enggak. Itu 10 aja. Kasih tahu bos. 10 bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, biar 8, lebih 9, semangat 10. lagi gitu Pak Haji. Iya, ayo. 10. Berisinya kan 10 ini ya Iya, jarinya. Jadi iya. apalnya kan 10. 10 ya. 1. Bangun jam 00. 2. Senyum 41 kali. 3. Mandi
pandan biar harum, Iya. seharum pandan. 4. Sholat tahajud, sholat witir. Iya. 5. Baca Al-Quran. Quran. Kenapa ini di rangkaian ini? Ini ada rangkaian yang urut seperti halnya surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 7. Rangkaiannya ini yang dijalani. 5 ini kesimpulannya ada di surat Al-Muzammil yang 5. 5 yang kedua, sholat Ba'diyah Qobliyah Ba'diyah sebagai penyeimbang hidup, menutup kekurangan-kekurangan ibadah kita. Iya. Yang ketujuh, sholat taubat untuk membersihkan Iya. kesalahan-kesalahan kita. Dasarnya tadi sudah disampaikan surat Nuh ayat 10, 11, 12. Biar Allah melipat gandakan harta kita. Sedekah subuh jangan Iya. bolong seberapapun Iya. untuk menutup supaya malaikat yang doain jelek ini tidak berdoa. Maka wajib sedekah subuh. Iya. Kapan sedekah subuhnya? Harus curi start di awal waktu. Jangan setelah sholat subuh. Awali di sebelum tidur maksimal. Diawali habis maghrib atau habis asar biar iya. aman. Kenapa? Karena kalau kita tidur selama malam ini kita sudah diselimuti, sudah dilindungi oleh Allah, wasilahnya sedekah kita. Tidur diselimuti tetap sama sedekah. Iya. Pintu rezeki sudah dibuka oleh Allah dengan sedekah ini. Sedekah Jumat barokah. Iya. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena sedekah Jumat nilainya seperti sedekah kita di bulan Ramadan. Sehingga nilai sedekah kita yang biasanya subuh berapa? Kalikan sekian kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat. Sesuai dengan hajat kita. Iya. Terakhir, semua ini akan berfungsi, semua ini akan nendang hajat Bapak Ibu semua kalau sifat 18-nya Iya. tidak ada. Amin. Kalau sifat 18-nya masih dipelihara, masih dikoleksi kata Pak Haji, maka 9 hal ini lemot. Mencapai ke hajatnya jadi terhalang oleh sifat hati yang 18 tadi. Harus dibuang jauh-jauh. Iya, pasti. Pasti Pasti. cair. Pasti. Amin. 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 Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Amin. Persiapan makan red. Amin, Pak Haji. Amin. Terkabul ya.